Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bedah satu istilah yang kayaknya ada di mana-mana, big data. Tapi kita nggak cuma akan ngomongin definisinya aja ya, kita akan lihat gimana kekuatan data raksasa ini ternyata punya peran super penting buat ngatasin tantangan terbesar di dunia. Jadi, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Pasti sering banget dengarkan istilah ini, di berita, di kantor, di sosmed, big data ini, big data itu. Tapi giliran ditanya artinya apa, mungkin banyak dari kita yang garuk-garuk kepala juga. Sebenarnya apa sih konsep di baliknya? Sesimpel apa atau serumit apa? Oke, jadi intinya begini. Coba bayangin deh, semua data dari setiap klik yang kita lakukan, setiap belanja online, setiap postingan di media sosial, sampai data dari sensor-sensor di sekitar kita. Jumlahnya itu luar biasa besar dan rumit. Saking rumitnya, software atau komputer biasa tuh udah nggak sanggup lagi buat ngolahnya. Nah, itulah big data. Jadi kuncinya bukan cuma soal jumlahnya yang banyak, tapi juga kompleksitasnya yang tinggi. Nah, biar makin ngerti soal big data, kita perlu kenalan nih sama anatominya. Para ahli biasanya merangkumnya dalam 5V. Anggap aja ini kayak 5 pilar utama yang ngebentuk apa itu big data. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama dan yang paling gampang dibayangin adalah volume. Ini soal ukuran. Kita ngomongin jumlah data yang gedenya bukan main dan nambah terus setiap detiknya. Ukurannya bukan lagi gigabyte, tapi udah masuk ke terabyte, petabyte, dan seterusnya. Biar ada gambaran, 1 petabyte itu kira-kira setara dengan jutaan film kualitas HD. Kebayangkan segede apa skalanya? Selanjutnya, velocity. Ini artinya kecepatan. Jadi data ini nggak cuma gede, tapi datanya juga super ngebut, bahkan seringkali real time. Maksudnya, begitu data dibuat, saat itu juga langsung diproses. Coba deh bayangin jutaan tweet yang muncul tiap menit, atau data transaksi pasar saham yang berubah tiap sepersekian detik. Nah, kecepatan itu jadi kunci utama di sini. Terus ada variety atau keragaman. Data itu bentuknya macam-macam banget, nggak cuma angka rapi yang ada di tabel Excel ya, tapi bisa juga berupa teks dari email kita, foto-foto, video, rekaman suara, data sensor, pokoknya campur aduk. Ada yang terstruktur, ada juga yang sama sekali nggak terstruktur. Nah, V yang satu ini krusial banget. Veracity, alias kebenaran atau keakuratan data. Gini deh, percuma kan punya data segunung tapi isinya ngaco semua atau nggak bisa dipercaya? Jadi, memastikan kualitas dan keandalan data itu jadi tantangan besar, sekaligus jadi hal yang paling penting di dunia big data. Dan sampailah kita ke V yang paling pamungkas, yang jadi tujuan akhir dari semuanya. Value, alias nilainya. Keempat V tadi nggak akan ada artinya tanpa yang satu ini. Intinya adalah gimana caranya kita menggali tumpukan data mentah ini buat nemuin wawasan yang berharga, yang bisa jadi dasar buat ngambil keputusan penting. Misalnya, data lalu lintas dipakai buat ngurangin macet, atau data kesehatan dipakai buat prediksi wabah penyakit. Disinilah letak emasnya, mengubah data jadi nilai yang nyata. Oke, jadi kita udah kenal sama 5V. Sekarang mungkin pertanyaannya, terus kenapa? Emangnya sepenting apa sih ini semua? Nah, sekarang kita bakal lihat kenapa big data ini benar-benar jadi game changer di berbagai bidang kehidupan kita. Kalau di dunia bisnis, wah, dampaknya luar biasa. Perusahaan jadi bisa bikin keputusan berdasarkan data beneran, bukan cuma pakai feeling atau kira-kira. Mereka bisa nemuin peluang pasar baru yang nggak pernah kepikiran sebelumnya, bikin operasional jadi jauh lebih efisien, ngasih layanan yang personal banget buat tiap pelanggan, bahkan sampai bisa meramal tren atau resiko di masa depan. Ini benar-benar sebuah revolusi cara kerja. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Coba lihat deh, kekuatan analisis yang sama itu ternyata bisa dipakai buat tujuan yang beda banget. Di satu sisi, bisnis bisa menganalisis data pelanggan buat ningkatin penjualan. Tapi di sisi lain, dengan logika yang sama, kita bisa analisis data pasien buat ningkatin layanan kesehatan dan nyelamatin nyawa. Mengoptimalkan rute logistik biar barang cepat sampai, logika yang sama bisa dipakai buat bikin perencanaan kota yang lebih hijau dan nyaman buat warganya. Ini nunjukin gimana teknologi yang sama bisa dipakai buat keuntungan sekaligus buat kemanusiaan. Dan inilah yang membawa kita ke jantung pembahasan kita hari ini. Gimana kalau kekuatan super dari big data ini kita arahkan untuk tujuan yang jauh lebih mulia, yaitu untuk membantu kita mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal sebagai Sustainable Development Goals atau SDG. Terus gimana caranya? Prosesnya itu strategis banget. Pertama, kita pakai data buat memotret keadaan.
Mana nih yang masih bolong? Daerah mana yang kemajuan SDG-nya paling ketinggalan? Kedua, kita bisa prediksi masalah bahkan sebelum itu terjadi. Nah, kalau kita udah punya peta masalahnya, kita bisa lanjut ke langkah 3, mengarahkan sumber daya, dana, bantuan, tenaga ahli, tepat ke sasaran yang paling butuh. Data juga bikin semuanya transparan, jadi kita bisa sama-sama mantau kemajuannya. Dan yang paling penting, semua ini jadi dasar buat bikin kebijakan yang cerdas dan efektif karena basisnya adalah bukti nyata, bukan cuma asumsi. Dan ini semua bukan cuma wacana atau teori loh. Penggunaan big data untuk kebaikan sosial itu udah kejadian di mana-mana. Yuk kita intip beberapa contoh keren di dunia nyata, gimana data benar-benar beraksi dan ngasih dampak positif. Misalnya nih, buat perencanaan kota, bayangin sebuah kota yang bisa tahu di mana titik macet dan otomatis ngatur lampu lalu lintasnya, atau bikin rute angkutan umum baru yang benar-benar pas sama pergerakan warganya. Keren kan? Atau untuk lingkungan, ada sensor di sungai yang bisa langsung kasih peringatan begitu ada polusi, jadi penanganannya bisa super cepat. Ini bukan fiksi ilmiah lagi. Pemerintah juga bisa bikin program sosial yang jauh lebih tepat sasaran, memastikan bantuan sampai ke orang yang benar-benar butuh karena keputusannya berdasarkan data real. Ini bukti nyata kalau big data bisa jadi alat yang ampuh buat bangun masa depan yang lebih baik. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, big data itu kayak ngasih kita kacamata super canggih. Tiba-tiba kita bisa lihat dunia ini, semua masalah dan potensinya dengan jauh lebih jelas dari sebelumnya. Nah, sekarang kita punya gambaran yang lebih jernih. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita lihat, tapi lebih ke kita mau fokus kemana. Dengan kekuatan sebesar ini di tangan kita, kira-kira masalah besar apa lagi ya yang bisa kita beresin bareng-bareng?